Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Khotbah gereja kami tanggal 24 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan wabah COVID-19. Kita akan mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan menjadi saksi Kristus. Biarlah Tuhan yang menerangi hati pikiran kami dan hamba-Mu, supaya kami bisa mengerti apa maksud rencana Tuhan dan kehendak Tuhan oleh firman. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini tema daripada firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu menjadi saksi Kristus. Satu ayat saja, menjadi saksi Kristus, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang menjadi arti kata saksi Kristus menurut etimologi? Saya awali dengan kata saksi Kristus menurut etimologi. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan orang-orang yang beriman memberi kesaksian tentang Injil Yesus Kristus, khususnya tentang kebangkitannya. Saya ulang. Saya ambil dari Kisah 2 ayat 32 dan Kisah 4 ayat 33. Orang-orang yang beriman yang memberi kesaksian tentang Injil Yesus Kristus, khususnya tentang kebangkitannya. Dan menurut etimologi yang saya lihat dari Kamus Alkitab dan melihat bahasa Yunani, saksi Kristus adalah martir. Martir adalah seorang yang bersaksi tentang iman kepada Kristus melalui kematiannya. Seperti contoh Stefanus, Kisah 7 ayat 60 dan Kisah 22 ayat 20. Jadi saksi Kristus adalah orang yang beriman, yang bersaksi tentang kehidupan Kristus. Saya akan katakan orang yang menjadi saksi Kristus adalah orang yang beriman kepada Kristus dan menyaksikannya, kehidupan Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman, tapi belum tentu menjadi saksi Kristus. Banyak orang yang percaya kepada Kristus, banyak orang yang beriman kepada Kristus, tetapi dia belum tentu menyaksikan Kristusnya itu sendiri. Saya akan buktikan apa saja yang harus dilakukan saksi Kristus sesuai dengan perintah Tuhan. Saya akan buktikan tidak semua orang percaya adalah saksi Kristus. Karena saksi Kristus harus disebut martir atau disebut saksi Kristus. Dia punya pekerjaan, dia punya tindakan iman. Bukan sekadar I believe Jesus, tetapi dia tidak punya tindakan iman. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau menerangkan sebagai saksi Kristus, dia harus berbuat. Dan apa saja yang harus dia perbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Yang pertama, karena namanya saksi, dia harus melihat, dia harus mendengar, dia harus punya data. Nah, kalau pada hari ini Pak Pendeta, bagaimana saya tidak berjumpa dengan Yesus secara langsung karena saya hidup di tahun 2020 sekarang misalnya? Kita punya data. Karena data ini, Alkitab ini sudah terbukti. Alkitab ini sifatnya valid. Sehingga selain Alkitab kita punya sejarah. Ada bukti-bukti sejarah, ada tempat peninggalan. Sehingga tidak ada kata bagi kita hari ini sebagai saksi Kristus. Walaupun dengan 2000 tahun lalu para rasul ya secara langsung berjumpa dengan Yesus,
Tetapi kita juga bisa menyaksikan Kristus pada hari ini untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita mau menyaksikan siapa Yesus. Sebelum kita mau menyaksikan perbuatan Yesus, apalagi sampai kebangkitan, kita harus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dulu Petrus, Matius 16. Matius pasal 16. Tuhan bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Karena Petrus mengenal dan Roh Kudus bekerja dalam diri Petrus. Engkaulah Mesias, kata Petrus. Dan Yesus mengatakan, bukan kau yang mengatakan, tapi Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Sebagai saksi Kristus, yang pertama tadi saya katakan, dia harus memperkenalkan siapa Yesus. Seperti khotbah minggu lalu saya katakan, berapa banyak orang Kristen hari ini yang mau bisa bicara bahwa dia mengenal Yesus secara komprehensif. Dia menjelaskan Tritunggal contohnya. Dia menjelaskan bagaimana secara doktrin Allah bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sebagai dosen juga pernah berapa kali sebagai dosen filsafat ilmu selalu saya bertanya kepada mahasiswa saya, tolong buatkan paper. Kalau Anda orang Kristen, calon hamba Tuhan, jangan coba jago mimbar, tetapi Anda tidak mengenal Yesus, bahwa Yesus sebagai Tuhan, buktikan. Premis Anda harus buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak, saya katakan tidak sedikit, banyak. Ternyata mereka gagal menyatakan secara premis yang akademisi menurut Alkitab, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita lihat kisah para rasul, kita lihat Matius, perjalanan mereka setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, setelah mereka dibaptis Roh Kudus, mereka bisa menyatakan siapa Yesus. Begitu juga Paulus, sekalipun dia sudah lewat Pentakosta, yang hari ini sangat banyak hamba Tuhan memperdebatkan Pentakosta 1, 2, 3, saya nggak peduli itu. Tetapi kita lihat Paulus yang melewati Pentakosta pertama, tapi dia mampu menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Anda boleh baca di Alkitab kisah para rasul. Sampai orang-orang terbengong-bengong. Bukankah orang ini yang kemarin, yang baru membunuh banyak orang Kristen, tetapi dia sudah sanggup menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bisa menjelaskan dengan kuasa Roh Kudus, dengan baptisan Roh Kudus, ada kuasa. Dia mampu menerangkan Yesus adalah Tuhan. Itulah fungsi saksi yang pertama. Saudara dan saya, sebelum saya melanjutkan yang kedua, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus mampu menjelaskan Yesus kepada banyak orang. Karena kita tinggal di Indonesia, banyak orang bertanya. Anak-anak kita yang masih kecil mungkin orang dewasa pun. Dan saya sering, waktu saya perjalanan misi ke Malaysia, banyak orang bertanya, who is Jesus? Why Jesus called Lord? Kita harus menjelaskan siapa Yesus. Kenapa Yesus panggil Tuhan? Harus berdasarkan Alkitab dan terbukti. Itu namanya saksi. Aku menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang bertanya, dari mana dia letaknya Tuhan? Dan kita lihat banyak debat-debat hari ini antar agama. Dan banyak orang juga, saya mau katakan, hamba Tuhan yang tidak mampu menjelaskan Yesus adalah Tuhan secara real. Nah, oleh karenanya ini tantangan bagi kita di era 2020. Menjadi saksi Kristus. Menyaksikan, bukan I just believe, only believe Jesus, tetapi kita mampu menjelaskan siapa Yesus. Yang kedua, kita juga harus mampu menjelaskan selain Yesus adalah Tuhan, Dia juga juru selamat dunia. Kisah Rasul 4 ayat 12 dan 1 Yohanes 4 ayat 14. Kisah Rasul 4 ayat 12 dan 1 Yohanes 4 ayat 14. Bagaimana kita menjelaskan kalau Yesus adalah Tuhan, dia juga sekaligus dia sebagai juru selamat.
my Savior, our Savior, dan Juru Selamat seluruh manusia. Mampukah kita sebagai orang percaya menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang kedua, dia mampu menyaksikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, Juru Selamat manusia, dan Juru Selamat dunia. Tidak gampang, saya katakan, tidak gampang. Saya mau buktikan berapa banyak, how many people, ya, orang percaya yang mampu menyatakan Yesus Juru Selamat. Dari mana? Anda harus buktikan. Makanya oleh karenanya tidak cukup kekristenan itu hanya datang ke gereja, kasih persembahan, ikut pelayanan, kor, atau apapun. Itu baik. Tapi kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus mampu menjelaskan tadi yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, bahwa Yesus, kita saksikan dia bahwa Juru Selamat dunia. Kenapa saya jadi orang Kristen? Pernah saya dipertanyakan oleh seseorang, kenapa Bapak Pendeta mau jadi orang Kristen? Itu pertanyaan kelihatannya konyol, tetapi menggelitik hati pikiran saya. Dan apa saya jawab? Karena hanya Yesus Juru Selamat. Karena saya percaya kepada Yesus, karena dia Juru Selamat. Tapi gak bisa begitu saja kan? Gak begitu saja kalau tetangga saudara bertanya, atau tukang sayur saudara bertanya, atau supir saudara bertanya, atau orang lain bertanya. Jelaskan kenapa Yesus disebut Juru Selamat dunia. Amin. Yang ketiga, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita harus menceritakan. Oh, mungkin banyak orang sih. Saya rasa memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan kita bisa mampu. Kita bisa baca Alkitab. Tuhan melakukan mujizat. Mujizat yang pertama adalah perjamuan membuat anggur di perkawinan di Kana. Itu perbuatan yang besar. Membangkitkan Lazarus dari kematian. Mungkin kita bisa menjelaskan itu. Oke, that's right. Kalau itu bagus, kalau Anda bisa jelaskan. Yang berikutnya adalah menyaksikan kematian, menyaksikan kebangkitan. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan tadi juga dikatakan dari awal, saya katakan tadi etimologi adalah menyaksikan kebangkitan. Kita harus menyaksikan Yesus kematiannya, bagaimana proses kematian disalib sampai dia bangkit dan sampai dia naik surga. Kita harus jelaskan. Banyak orang Kristen bertanya kepada saya. Dulu ada seorang almarhum opa-opa bertanya kepada saya. Waktu kami terjadi komsel di komplek kami perumahan, dia bertanya, Bapak Pendeta, apa yang Yesus lakukan selama 3 hari di alam maut? Dan saya jelaskan kepada beliau. Dan dia baru terhenyak. Dan saya tanya kepada opa itu, kenapa opa sampai terhenyak? Selama saya hidup dan selama saya menjadi orang Kristen, saya belum pernah mendengar penjelasan. Padahal itu ada di Alkitab. Itu PR bagi kita, bagi yang mendengar. Dan itu salah satu perbuatan besar Tuhan. Dan hanya banyak orang hanya kematian sampai kebangkitan, tapi dilewati. Waktu Yesus dalam maut, ada apa di sana? Dan itu dipertanyakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ngapain sih Yesus dalam maut? Itu kalau kita mau jadi saksi Kristus. Jadi Kristen bukan sekedar datang ke gereja atau anggota gereja, tetapi kita harus belajar Alkitab. Saksi Kristus tidak harus Anda pergi penginjilan seperti saya ke daerah-daerah sampai ke luar negeri, tapi kita boleh menginjili. Mungkin supir saudara, mungkin pembantu saudara. Amin. Bagaimana dulu saya punya seorang pengasuh anak saya, dan sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Itu bukan persoalan yang gampang, saudara. Bukan persoalan yang gampang. Bagaimana saya bergumul dan saya minta Roh Kudus untuk dia bisa mengerti tentang firman Tuhan dan mengerti siapa Yesus. Yang berikutnya,
kita harus menyampaikan bahwa di sini saya catat adalah bagaimana untuk menjadi Kisah 20 ayat 21. Setelah kita menjelaskan Yesus siapa dia Tuhan, kita bisa menjelaskan Yesus sebagai juru selamat dunia. Kita bisa menjelaskan perbuatan-perbuatan yang besar, termasuk tadi dari mulai kematian sampai kebangkitan dan alam maut. Kita juga harus meyakinkan setelah kita kenalkan. Kita meyakinkan untuk orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kisah 20-21. Itu yang sangat luar biasa. Setelah kita mengenalkan Yesus, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus, dia sebagai juru selamat, pada akhirnya kita diminta untuk menjadi saksi Kristus, meminta mereka bersaksi untuk mereka untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Oh, kalau Indonesia hari ini, hamba-hamba Tuhan yang besar-besar yang hari ini memperdebatkan teologi, kalau dia pergi menginjili dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bisa percaya, banyak orang, wah Indonesia begini ikut. Dari mimbar ini juga saya menegur para hamba Tuhan. Kalau saya lihat di medsos pada sibuk dengan debat teologi. Debat teologi. Itu nggak ada guna, saudara. Jemaat itu perlu diketeguhkan oleh firman untuk lebih mengenal Yesus. Saya mau jujur, sebagai gembala, sebagai dosen, penginjil, banyak orang bertanya siapa Yesus. Pada hari ini juga masih banyak bertanya. Kita ingat dulu sejarah gereja, kota Kristen di Timur Tengah. Mungkin Anda tahu, dulu adalah kota Kristen. Tapi hari ini apa? Tidak menjadi kota Kristen. Gereja menjadi bangunan agama lain. Dirubah. Tetapi masih lihat ada mozaik-mozaiknya Yesus ada di situ. Kenapa? Ngapa itu terjadi? Karena para hamba Tuhan pada zaman itu, para teolog sibuk. Anda ingat sejarah gereja? Hamba-hamba Tuhan sibuk dengan konsili ekumenis. Tentang monofisik dan duofisik. Itu saja sampai gereja berubah menjadi bangunan rumah ibadah lain. Karena para teolog sibuk memperdebatkan teologinya. Sampai lupa menginjili, sampai lupa membawa jiwa dan menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat, yang Yesus melakukan perbuatan-perbuatan besar dan mengajak orang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu jauh lebih penting. Kita ingat dulu sejarah gereja. Waktu zaman humanisme, revolusi industri, kemana bapak-bapak gereja? Mereka sibuk di gereja cuma hanya berdebat dengan teologi. Dan pada akhirnya banyak orang menganut paham rasionalisme yang bersifat supranatural. Mereka tidak percaya lagi. Tapi puji Tuhan, Bapak Yohanes Calvin mempertegas kembali tentang firman Tuhan. Saya akan lanjutkan. Setelah orang mau percaya dan bertobat, yang terakhir saya menyatakan apa saja yang dilakukan, yaitu harus memberitakan pertobatan dan pengampunan. Kita lihat Lukas, pertobatan dan pengampunan. Lukas 24 ayat 47 dan 48. Lukas 24 ayat 47 dan 48. Jelas Yesus mengatakan pada murid-muridnya sebelum naik ke surga, beritakan pengampunan, berita pengampunan dan pertobatan. Jelas. Hari ini saya mau mengimbau semua hamba Tuhan dimanapun berada, mari kita bawa jemaat kita untuk bertobat dan untuk mengerti kata pengampunan. Karena saya melihat, saya sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan yang saya keliling, attitude orang Kristen, kalau dia percaya kepada Yesus, dia tidak akan melakukan kelakuan atau sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba Anda lihat di penjara.
Saya juga banyak melayani penjara-penjara. Berapa banyak yang bernama Matius, Markus, Lukas, nama penginjil, nama rasul yang ada di penjara? Halo? Berapa banyak orang Kristen yang bikin malu? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Kalau orang sudah mengenal Yesus secara sungguh, dia akan bertobat dan dia akan menjadi hidup yang benar. Nah, berapa orang Kristen juga yang melakukan korupsi, narkoba, kawin lagi, hidup begajul, hidup sembrono, mabuk-mabukan, berjudi. Dan ada juga hamba Tuhan seperti itu. Hari ini wabah COVID-19 menegur kita. Mari bagi orang percaya apapun status jabatan saudara, apapun profesi saudara, saya mengajak, mari hidup bertobat. Bagaimana Anda mau jadi saksi Kristus? Oke lah, mulut saudara gak mampu, tapi orang melihat kitab kehidupan yang terbuka dalam hidup saudara. Sudahkah supir saudara atau tetangga saudara percaya kepada Kristus dengan perbuatan saudara? Attitude, etika orang Kristen. Mana lebih penting Kristus pada kehidupan duniawi? Ingat saudara, saya banyak melayani orang-orang yang dipanggil Tuhan. Banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan sebelum dia meninggal, waktu saya dipanggil untuk mendoakannya. Apa mereka katakan? Pastor, Bapak Pendeta, kehidupan itu ternyata sia-sia. Ya ada. Di kitab pengkhotbah ada. Di kitab pengkhotbah ada. Bagaimana Salomo mengatakan hidup ini adalah sia-sia. Anda membangun kerajaan dunia, pada akhirnya Anda saudara akan dipanggil Tuhan dan siap menghadap Tuhan. Saya pernah juga menghadapi orang kaya. Dan sangat kaya, orang terkaya di Papua. Sangat terkaya di Papua. Saya pernah melayani. Dia punya rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Waktu dia sakit kanker cervix. Dan suaminya bilang, biaya berapapun yang penting dia sembuh. Oh, entar dulu aman. Ini yang harus dilayani lu secara rohani untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya. Uang itu mana? Oh, tidak bisa. Saya orang kaya, saya punya uang. Ternyata dia tidak bisa beli kesembuhan. Kenapa terjadi? Waktu dokter 1 minggu sebelum ibu itu berangkat ke surga, apa yang terjadi? Bapak itu terkulai lemas. Dia bilang, hartamu tidak bisa membeli kesembuhan. Sekalipun kau punya gunung, kau punya kapal, kau punya apapun di dunia ini, saya mau katakan, bagi siapapun yang mendengar, itu tidak ada gunanya. Kau tidak bisa bawa, mati. Persiapkanlah hidupmu menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Yang terakhir adalah saksi Kristus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Wah, ini membaptis dan mengajar, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jelas. Membaptis, mungkin para pendeta yang bisa membaptis, tetapi mengajar tidak harus menjadi seorang seperti saya, harus bergelar doktor atau profesor, harus mengajar, tidak. Bagi kita siapapun yang awam dan mengerti firman Tuhan boleh mengajar. Dan tadi saya katakan, kalau Anda kenal Kristus dan bisa menjelaskan who is Jesus, why Jesus called Lord, Anda bisa jelaskan kepada banyak orang. Katakan amin. Jadikan mereka murid Tuhan. Bagaimana saya ingat pengasuh anak saya menjadi orang Kristen dan dijadikan hamba Tuhan pada hari ini. Bagaimana saya jelaskan firman Tuhan? Pada waktu itu saya bukan seorang pendeta dan saya belum belajar teologi. Jujur, saya belum belajar teologi, itu bukan pendeta. Tetapi saya menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan saya percaya. Kenapa saya percaya dan saya percaya dan percaya dan saya bertobat dan Dia juru selamat. Saya jelaskan kepada dia. Saya belum pendeta pada saat dan saya belum belajar teologi pada saat itu. Amin. Nah, berikutnya yang terakhir adalah syarat untuk menjadi saksi Kristus.
Bagaimana Pak Pendeta kalau saya ingin jadi saksi Kristus? Saya katakan tadi awal, belum tentu orang percaya atau yang mengaku dirinya orang Kristen dia jadi saksi Kristus. Saya mau katakan syarat untuk menjadi saksi Kristus, yang pertama dia harus bertobat. Nggak mungkin menyatakan, oh Yesus adalah Tuhan, Tuhan saya, Tuhan yang hidup, dia juru selamat, tapi hidup saudara masih amburadul, masih kacau balau, masih berjudi, masih mabuk-mabukan, masih narkoba, atau berzina, masih punya istri lebih dari satu, atau punya teman tapi mesra di luar, masih lirikan. Nggak bisa. Ada. Dulu saya melayani seorang bapak muda maksud saya. Pak, saya nggak apa-apa kan punya istri satu lagi. Maksudnya, saya mau menginjili supaya dia jadi orang Kristen. Lah istri yang pertama itu mau diapain? Udah bosan Pak, saya mau menginjili. Loh kok menginjili? Cari cewek lain mau jadikan istri, saya bilang. Kelihatannya benar tapi tidak benar. Jadi harus bertobat penuh. Bukan nafsunya digedein. Oh bertobat tapi nafsunya digedein, sama juga bohong. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Yang kedua, merdeka dari kedagingan. Banyak orang Kristen, saya mau katakan kenapa tidak menjadi saksi Kristus? Karena dia belum merdeka dari kedagingan. Masih terikat dosa, masih terikat akan pornografi, masih terikat oleh alkohol, masih terikat dengan mamon. Ya, saya ingat dulu waktu saya kecil sampai pemuda, kalau nggak berpakaian penampilan, apalagi kalau memberi kolekte ke depan, kita harus berpenampilan yang wow. Dan terjadilah penampilan dan show. Semua berpenampilan. Nggak bisa. Kita harus merdeka. Lu mau pakaian apapun Tuhan terima, asal yang pantas datang ke gereja. Amin. Tidak harus ada sampai orang harus ngutang untuk bisa berpenampilan supaya dilihat orang, bukan dilihat Tuhan. Saya yakin bukan untuk dilihat Tuhan, dilihat orang itu. Oh ini saya loh, ini saya loh. Karena ini saya lihat banyak orang belum merdeka dari daging, mau menampilkan diri. Coba saya lihat pada saat di gereja atau di pesta-pesta adat biasa budaya, si nyumbang angkat tangan lelang, supaya apa? Dilihat orang, ini gue nyumbang paling gede. Tapi bertiba apa yang terjadi? Masih banyak saudaranya yang susah, banyak saudaranya butuh uang, butuh pertolongan. Waktu saya penginjilan ke Sumatera, ada seorang, ya saya nggak sebut, petinggi negara, tapi udah almarhum. Luar biasa, dia bangun kuburannya supaya orang lihat. Waduh, dia belum merdeka itu sebelum saya. Dia bangun bangunan kuburan, tapi keluarganya saya lihat dia di kampung itu, aduh, dia bilang apa? Dia bisa bangun tapi kami keleleran. Dan gereja yang di samping kuburannya pun, aduh, jangankan Tuhan, saya sebagai pendeta pun menangis. Bayangin kuburan yang dia bangun begitu mewahnya, 1 M lebih, tapi gereja di sampingnya masih lantai tanah dan pakai papan. Coba, apa nggak Tuhan marah seperti itu? Dan akhirnya orang itu jatuh dari atas gunung. Saya nggak sebut, Anda mungkin tahu. Ada orang seperti itu, belum merdeka, masih mencari kehormatan diri. Bagi siapapun mendengar yang masih mencari hormat diri, bertobatlah. Kita harus merdeka. Sebagai hamba Tuhan juga banyak pendeta mencari hormat diri. Bagi saya nggak peduli, mau difitnah, mau diejek. Dan hati-hati, sebagai hamba Tuhan saya juga hati-hati. Kalau ada pujian, itu hati-hati. Bagi saya pujian itu hanya untuk Tuhan Yesus. Dan saya takut menerima pujian. Dan membuat saya melambung, nanti saya jatuh. Kalau udah melambung kan jatuh. Banyak hamba Tuhan sudah melambung dia jatuh. Baik kita ya begini-begini saja. Tuhan mencatat kita, jangan dipuji orang, jangan cari pujian.
Nah, setelah dia mengerti, dia bertobat, dia merdeka, dia harus komit dibaptis. Nah, kita mengenal firman Tuhan, baptis air sebagai tanda pertobatan, baptis Roh Kudus. Tidak harus Pentakosta, nggak usah diperdebatkan mau Pentakosta 2 kayak 3. Yang jelas kita harus dibaptis Roh Kudus, termasuk saya. Bagaimana saya mengenal Tuhan Tritunggal secara komprehensif? Saya berani saya mengatakan seperti 1 Korintus pasal 2 Paulus mengatakan, hanya Roh Kudus mengeliminasi, mencerahkan saya dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak harus nunggu Pentakosta. Baptis Roh Kudus kapan saja. Tapi Anda harus bertobat dulu, baptis air. Kapan itu? Masih anak-anak? Tidak. Kalau mau jadi saksi Kristus, dia sudah dewasa, dia mengerti firman Tuhan. Dia berani berkomit untuk bertobat. Itu baru namanya baptis air dan baptis Roh Kudus yang diterima Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja. Masa Roh Kudus bekerja bagi orang yang belum mengambil balik dan mengerti firman Tuhan? Ya memang Kisah 2 dan Yoel 2 ada anak-anak yang bernubuat. Iya ada. Itu pengecualian. Tapi secara umum ada anak-anak kecil sekarang sudah pandai bernubuat dan berkhotbah. Yes. Itu Yoel 2 dan Kisah Para Rasul 2. Saya senang itu di akhir zaman ada seperti itu. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Yang berikutnya, menerima kuasa Roh Kudus. Sebagai saksi Kristus harus punya kuasa, saudara. Ada kuasa dong. Dia mampu, kenapa? Karena dia harus yang terakhir siap menderita karena nama Tuhan Yesus. Banyak orang gak siap menderita. Sebagai hamba Tuhan saya mengalami, saya mau saksikan bagaimana penderitaan saya difitnah, diancam karena nama Tuhan Yesus. Gak pernah saya mau dibunuh. Pernah. Sampai datang mereka bawa golok. Bapak Pendeta harus jelaskan Tritunggal. Kalau Bapak Pendeta tidak bisa jelaskan Tritunggal hari ini dengan baik, Bapak Pendeta ikut agama saya dan disunat, katanya. Nanti dulu saya akan jelaskan. Bagaimana kalau saya jelaskan? Kalau Anda saya jelaskan dengan benar dan saya pakai kitabmu dan saudara pakai kitab saya balikin. Saya bukan pakai kitab saya bawa pakai kitabmu dan saya pakai kitabmu dan kamu pakai kitab saya. Mari kita berdiskusi, jangan berdebat itu. Kalau saya bisa mampu menjelaskan, apa konsekuensinya? Oh, siap saya Pak Pendeta. Siap Pendeta. Kalau saya kalah, saya akan mau dibaptis. Dan puji Tuhan, 1 bulan kami berdiskusi tentang Alkitab dan kitab dia. Apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja dan dia siap menerima Yesus. Dan akhirnya apa? Dia dibaptis dan sekolah teologi dan jadi hamba Tuhan. Cuma sayangnya sudah meninggal dia 2010. Meninggal dia. Dia anak dan cucu pemilik rumah ibadah terbesar di Jawa Barat. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan pada saat dia mati, sebelum dia meninggal, ada kesaksian besar, dia berjumpa dengan dan orang-orang yang ada di rumah ibadah itu melihat, wih, bahwa hidup dia penuh kemuliaan. Puji Tuhan. Oleh karenanya menjadi saksi Kristus bukannya gampang. Dia juga dihina, dia diusir dari keluarganya, tidak dapat warisan, mau dibunuh, termasuk saya dulu. Ikut Yesus menjadi saksi Kristus bukan hal gampang. Yang terakhir, di akhir kesimpulannya saya mau mengatakan, banyak orang mengatakan I believe Jesus, tapi dia bukan menjadi saksi Kristus. Mari kita menjadi saksi Kristus dari perbuatan kita, dari sikap kita. Dan jauh lebih baik lagi kalau kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Anda bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Anda bisa mengatakan Yesus juru selamat dunia. Dan bisa menjelaskan dari mulai kematian sampai kebangkitannya. Dan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan Anda bisa punya kuasa melakukan mujizat. Yang sakit kau sembuhkan. Dengan kuasa Roh Kudus. Tentunya banyak orang datang kepada Yesus. Dan saya sudah buktikan itu.
Berapa saya mengalami penginjil sejak saya bertobat. Luar biasa. Gak usah kita debat teologi hari ini. You punya doktrin, gak usah lo Anda bangga. Tuhan gak tanya gelar doktor, Tuhan gak tanya gelar profesor. Tuhan tanya cuma satu, apa yang kau lakukan selama kau hidup di dunia? Berapa banyak jiwa yang kau bawa? Tuhan gak bangga mobilmu, rumahmu, gelarmu. Sekarang Tuhan tanya. Makanya saya mau jadi kembali sidang. Kenapa saya mau menginjili banyak orang? Karena itu yang diminta pada akhir zaman ini, apalagi wabah COVID-19. Bawa jiwa, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadilah saksi Kristus. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Yesus Kristus. Jadikan kami yang mendengar semua, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kami hidup membawa jiwa. Membawa jiwa, itulah kesenanganmu, kesukaan. Karena satu orang bertobat, seisi sorga, seluruh malaikat di sorga akan bersukaria. Itulah firman Tuhan yang sesungguhnya. Kami ingin seperti jemaat Philadelphia, orang kudusnya Tuhan. Pakai kami menjadi saksi Kristus, yang siap hidup martir, yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, yang menyatakan Yesus juru selamat dunia, dan membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Itulah tugas kami Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Tuhan mengurapi kami yang mendengar, siapapun yang melihat ini. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Bangsa Indonesia, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Itu yang kami rindukan, firman Tuhan. Bukan debat teologi Tuhan, tapi kami rindu Roh Kudus bekerja untuk Indonesia. Dan siapapun mendengar, kami mau jadi saksi Kristus. Karena Indonesia harus dimenangkan oleh anak-anak Tuhan. Apapun status. Tidak harus dia jadi seorang pendeta, tidak harus dia menjadi seorang penginjil. Siapapun, ibu rumah tangga pun bisa menjadi saksi Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Khotbah gereja kami tanggal 24 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan wabah COVID-19. Kita akan mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-8. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan menjadi saksi Kristus. Biarlah Tuhan yang menerangi hati pikiran kami dan hamba-Mu, supaya kami bisa mengerti apa maksud rencana Tuhan dan kehendak Tuhan oleh firman. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus, hari ini tema daripada firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yaitu menjadi saksi Kristus. Satu ayat saja, menjadi saksi Kristus, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang menjadi arti kata saksi Kristus menurut etimologi? Saya awali dengan kata saksi Kristus menurut etimologi. Yang pertama, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dikatakan orang-orang yang beriman memberi kesaksian tentang Injil Yesus Kristus, khususnya tentang kebangkitannya. Saya ulang. Saya ambil dari Kisah 2 ayat 32 dan Kisah 4 ayat 33. Orang-orang yang beriman yang memberi kesaksian tentang Injil Yesus Kristus, khususnya tentang kebangkitannya. Dan menurut etimologi yang saya lihat dari Kamus Alkitab dan melihat bahasa Yunani, saksi Kristus adalah martir.
martir. Martir adalah seorang yang bersaksi tentang iman kepada Kristus melalui kematiannya. Seperti contoh Stefanus, Kisah 7 ayat 60 dan Kisah 22 ayat 20. Jadi saksi Kristus adalah orang yang beriman, yang bersaksi tentang kehidupan Kristus. Saya akan katakan, orang yang menjadi saksi Kristus adalah orang yang beriman kepada Kristus dan menyaksikannya, kehidupan Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman, tapi belum tentu menjadi saksi Kristus. Banyak orang yang percaya kepada Kristus, banyak orang yang beriman kepada Kristus, tetapi dia belum tentu menyaksikan Kristusnya itu sendiri. Saya akan buktikan apa saja yang harus dilakukan saksi Kristus sesuai dengan perintah Tuhan. Saya akan buktikan tidak semua orang percaya adalah saksi Kristus. Karena saksi Kristus harus disebut martir atau disebut saksi Kristus. Dia punya pekerjaan, dia punya tindakan iman. Bukan sekadar I believe Jesus, tetapi dia tidak punya tindakan iman. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau menerangkan sebagai saksi Kristus, dia harus berbuat. Dan apa saja yang harus dia perbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Yang pertama, karena namanya saksi, dia harus melihat, dia harus mendengar, dia harus punya data. Nah, kalau pada hari ini Pak Pendeta, bagaimana saya tidak berjumpa dengan Yesus secara langsung, karena saya hidup di tahun 2020 sekarang misalnya. Kita punya data. Karena data ini, Alkitab ini sudah terbukti. Alkitab ini sifatnya valid. Sehingga selain Alkitab kita punya sejarah. Ada bukti-bukti sejarah, ada tempat peninggalan. Sehingga tidak ada kata bagi kita hari ini sebagai saksi Kristus. Walaupun dengan 2000 tahun lalu para rasul ya secara langsung berjumpa dengan Yesus, tetapi kita juga bisa menyaksikan Kristus pada hari ini untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita mau menyaksikan siapa Yesus. Sebelum kita mau menyaksikan perbuatan Yesus, apalagi sampai kebangkitan, kita harus menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dulu Petrus, Matius 16. Matius pasal 16. Tuhan bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Karena Petrus mengenal dan Roh Kudus bekerja dalam diri Petrus. Engkaulah Mesias, kata Petrus. Dan Yesus mengatakan, bukan kau yang mengatakan, tapi Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, sebagai saksi Kristus, yang pertama tadi saya katakan, dia harus memperkenalkan siapa Yesus. Seperti khotbah minggu lalu saya katakan, berapa banyak orang Kristen hari ini yang mau bisa bicara bahwa dia mengenal Yesus secara komprehensif. Dia menjelaskan Tritunggal contohnya. Dia menjelaskan bagaimana secara doktrin Allah bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya sebagai dosen juga pernah berapa kali sebagai dosen filsafat ilmu selalu saya bertanya kepada mahasiswa saya, tolong buatkan paper. Kalau Anda orang Kristen, calon hamba Tuhan, jangan coba jago mimbar, tetapi Anda tidak mengenal Yesus, bahwa Yesus sebagai Tuhan, buktikan. Premis Anda harus buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak saya katakan, tidak sedikit, banyak. Ternyata mereka gagal menyatakan secara premis yang akademisi menurut Alkitab, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita lihat kisah para rasul, kita lihat Matius, perjalanan mereka setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, setelah mereka dibaptis Roh Kudus, mereka bisa menyatakan siapa Yesus. Begitu juga Paulus, sekalipun dia sudah lewat Pentakosta, yang hari ini harus banyak hamba Tuhan memperdebatkan Pentakosta 1, 2, 3, saya nggak peduli itu.
Tetapi kita lihat Paulus yang melewati Pentakosta pertama, tapi dia mampu menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Anda boleh baca di Alkitab Kisah Para Rasul. Sampai orang-orang terbengong-bengong. Bukankah orang ini yang kemarin, yang baru membunuh banyak orang Kristen, tetapi dia sudah sanggup menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bisa menjelaskan dengan kuasa Roh Kudus, dengan baptisan Roh Kudus. Ada kuasa, dia mampu menerangkan Yesus adalah Tuhan. Itulah fungsi saksi yang pertama. Saudara dan saya, sebelum saya melanjutkan yang kedua, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus mampu menjelaskan Yesus kepada banyak orang. Karena kita tinggal di Indonesia, banyak orang bertanya. Anak-anak kita yang masih kecil mungkin orang dewasa pun. Dan saya sering, waktu saya perjalanan misi ke Malaysia, banyak orang bertanya, who is Jesus? Why Jesus called Lord? Kita harus menjelaskan siapa Yesus. Kenapa Yesus panggil Tuhan? Harus berdasarkan Alkitab dan terbukti. Itu namanya saksi. Aku menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang bertanya, dari mana dia letaknya Tuhan? Dan kita lihat banyak debat-debat hari ini antar agama. Dan banyak orang juga, saya mau katakan, hamba Tuhan yang tidak mampu menjelaskan Yesus adalah Tuhan secara real. Nah, oleh karenanya ini tantangan bagi kita di era 2020. Menjadi saksi Kristus. Menyaksikan, bukan I just believe, only believe Jesus, tetapi kita mampu menjelaskan siapa Yesus. Yang kedua, kita juga harus mampu menjelaskan selain Yesus adalah Tuhan, Dia juga juru selamat dunia. Kisah Rasul 4 ayat 12 dan 1 Yohanes 4 ayat 14. Kisah Rasul 4 ayat 12 dan 1 Yohanes 4 ayat 14. Bagaimana kita menjelaskan kalau Yesus adalah Tuhan, dia juga sekaligus dia sebagai juru selamat. My Savior, our Savior, dan juru selamat seluruh manusia. Mampukah kita sebagai orang percaya menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang kedua, dia mampu menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, juru selamat manusia, dan juru selamat dunia. Tidak gampang, saya katakan, tidak gampang. Saya mau buktikan berapa banyak, how many people, ya, orang percaya yang mampu menyatakan Yesus juru selamat. Dari mana? Anda harus buktikan. Makanya oleh karenanya tidak cukup kekristenan itu hanya datang ke gereja, kasih persembahan, ikut pelayanan, kor, atau apapun. Itu baik. Tapi kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kita harus mampu menjelaskan tadi yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, bahwa Yesus, kita saksikan dia bahwa juru selamat dunia. Kenapa saya jadi orang Kristen? Pernah saya dipertanyakan oleh seseorang, kenapa Bapak Pendeta mau jadi orang Kristen? Itu pertanyaan kelihatannya konyol, tetapi menggelitik hati pikiran saya. Dan apa saya jawab? Karena hanya Yesus adalah juru selamat. Karena saya percaya kepada Yesus, karena dia juru selamat. Tapi gak bisa begitu saja kan? Gak begitu saja kalau tetangga saudara bertanya, atau tukang sayur saudara bertanya, atau supir saudara bertanya, atau orang lain bertanya. Jelaskan kenapa Yesus disebut juru selamat dunia. Amin. Yang ketiga, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita harus menceritakan. Oh, mungkin banyak orang sih, saya rasa memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan, kita bisa mampu. Kita bisa baca Alkitab. Bahwa melakukan mujizat. Mujizat yang pertama adalah perjamuan membuat anggur di perkawinan di Kana. Itu perbuatan yang besar. Membangkitkan Lazarus dari kematian. Mungkin kita bisa menjelaskan itu. Oke, that's right. Kalau itu bagus, kalau Anda bisa jelaskan.
Yang berikutnya adalah menyaksikan kematian, menyaksikan kebangkitan. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan tadi juga dikatakan dari awal, saya katakan tadi etimologi adalah menyaksikan kebangkitan. Kita harus menyaksikan Yesus kematiannya, bagaimana proses kematian disalib sampai dia bangkit dan sampai dia naik surga. Kita harus jelaskan. Banyak orang Kristen bertanya kepada saya. Dulu ada seorang almarhum opa-opa bertanya kepada saya. Waktu kami terjadi komsel di komplek kami, perumahan, dia bertanya, Bapak Pendeta, apa yang Yesus lakukan selama 3 hari di alam maut? Dan saya jelaskan kepada beliau. Dan dia baru terhenyak. Dan saya tanya kepada opa itu, kenapa opa sampai terhenyak? Selama saya hidup dan selama saya menjadi orang Kristen, saya belum pernah mendengar penjelasan. Padahal itu ada di Alkitab. Itu PR bagi kita, bagi yang mendengar. Dan itu salah satu perbuatan besar Tuhan. Dan hanya banyak orang hanya kematian sampai kebangkitan tapi dilewati. Waktu Yesus dalam maut ada apa di sana? Dan itu dipertanyakan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ngapain sih Yesus dalam maut? Itu kalau kita mau jadi saksi Kristus. Jadi Kristen bukan sekedar datang ke gereja atau anggota gereja, tetapi kita harus belajar Alkitab. Saksi Kristus tidak harus Anda pergi penginjilan seperti saya ke daerah-daerah sampai ke luar negeri, tapi kita boleh menginjili. Mungkin supir saudara, mungkin pembantu saudara. Amin. Bagaimana dulu saya punya seorang pengasuh anak saya, dan sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Itu bukan persoalan yang gampang, saudara. Bukan persoalan yang gampang. Bagaimana saya bergumul dan saya minta Roh Kudus untuk dia bisa mengerti tentang firman Tuhan dan mengerti siapa Yesus. Yang berikutnya, kita harus menyampaikan bahwa di sini saya catat adalah bagaimana untuk menjadi Kisah 20 ayat 21. Setelah kita menjelaskan Yesus siapa dia Tuhan, kita bisa menjelaskan Yesus sebagai juru selamat dunia. Kita bisa menjelaskan perbuatan-perbuatan yang besar, termasuk tadi dari mulai kematian sampai kebangkitan dan alam maut. Kita juga harus meyakinkan setelah kita kenalkan. Kita meyakinkan untuk orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kisah 20 ayat 21. Itu yang sangat luar biasa. Setelah kita mengenalkan Yesus, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus, dia sebagai juru selamat, pada akhirnya kita diminta untuk menjadi saksi Kristus, meminta mereka bersaksi untuk mereka untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Oh, kalau Indonesia hari ini, hamba-hamba Tuhan yang besar-besar yang hari ini memperdebatkan teologi, kalau dia pergi menginjili dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bisa percaya, banyak orang, wah Indonesia begini ikut. Dari mimbar ini juga saya menegur para hamba Tuhan. Kalau saya lihat di medsos pada sibuk dengan debat teologi. Debat teologi. Itu nggak ada guna, saudara. Jemaat itu perlu diketeguhkan oleh firman untuk lebih mengenal Yesus. Saya mau jujur, sebagai gembala, sebagai dosen, penginjil, banyak orang bertanya siapa Yesus. Pada hari ini juga masih banyak bertanya. Kita ingat dulu sejarah gereja, kota Kristen di Timur Tengah. Mungkin Anda tahu, dulu adalah kota Kristen. Tapi hari ini apa? Tidak menjadi kota Kristen. Gereja menjadi bangunan agama lain. Dirubah. Tetapi masih lihat ada mozaik-mozaiknya Yesus ada di situ. Kenapa? Ngapa itu terjadi? Karena para hamba Tuhan pada zaman itu, para teolog sibuk. Anda ingat sejarah gereja, hamba Tuhan sibuk dengan konsili ekumenis.
tentang monofisik dan duofisik. Itu saja sampai gereja berubah menjadi bangunan rumah ibadah lain. Karena para teolog sibuk memperdebatkan teologinya. Sampai lupa menginjili, sampai lupa membawa jiwa dan menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat, yang Yesus melakukan perbuatan-perbuatan besar dan mengajak orang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu jauh lebih penting. Kita ingat dulu sejarah gereja. Waktu zaman humanisme, revolusi industri, kemana bapak-bapak gereja? Mereka sibuk di gereja cuma hanya berdebat dengan teologi. Dan pada akhirnya banyak orang menganut paham rasionalisme yang bersifat supranatural. Mereka tidak percaya lagi. Tapi puji Tuhan, Bapak Yohanes Calvin mempertegas kembali tentang firman Tuhan. Saya akan melanjutkan. Setelah orang mau percaya dan bertobat, yang terakhir saya menyatakan apa saja yang dilakukan, yaitu harus memberitakan pertobatan dan pengampunan. Kita lihat Lukas, pertobatan dan pengampunan. Lukas 24 ayat 47 dan 48. Lukas 24 ayat 47 dan 48. Jelas Yesus mengatakan pada murid-muridnya sebelum naik ke surga, beritakan pengampunan, berita pengampunan dan pertobatan. Jelas. Hari ini saya mau mengimbau semua hamba Tuhan dimanapun berada, mari kita bawa jemaat kita untuk bertobat dan untuk mengerti kata pengampunan. Karena saya melihat, saya sebagai penginjil, sebagai hamba Tuhan yang saya keliling, attitude orang Kristen, kalau dia percaya kepada Yesus, dia tidak akan melakukan kelakuan atau sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba Anda lihat di penjara. Saya juga banyak melayani penjara. Berapa banyak yang bernama Matius, Markus, Lukas, nama penginjil, nama rasul yang ada di penjara? Halo? Berapa banyak orang Kristen yang bikin malu? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Kalau orang sudah mengenal Yesus secara sungguh, dia akan bertobat dan dia akan menjadi hidup yang benar. Dan berapa orang Kristen juga yang melakukan korupsi, narkoba, kawin lagi, hidup begajul, hidup sembrono, mabuk-mabukan, berjudi. Dan ada juga hamba Tuhan seperti itu. Hari ini wabah COVID-19 menegur kita. Mari bagi orang percaya apapun status jabatan saudara, apapun profesi saudara, saya mengajak, mari hidup bertobat. Bagaimana Anda mau jadi saksi Kristus? Oke lah, mulut saudara gak mampu, tapi orang melihat kitab kehidupan yang terbuka dalam hidup saudara. Sudahkah supir saudara atau tetangga saudara percaya kepada Kristus dengan perbuatan saudara? Attitude, etika orang Kristen. Mana lebih penting Kristus pada kehidupan duniawi? Ingat saudara, saya banyak melayani orang-orang yang dipanggil Tuhan. Banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan sebelum dia meninggal, waktu saya dipanggil untuk mendoakannya. Apa mereka katakan? Pastor, Bapak Pendeta, kehidupan itu ternyata sia-sia. Ya ada. Di kitab pengkhotbah ada. Di kitab pengkhotbah ada. Bagaimana Salomo mengatakan hidup ini adalah sia-sia. Anda membangun kerajaan dunia, pada akhirnya Anda saudara akan dipanggil Tuhan dan siap menghadap Tuhan. Saya pernah juga menghadapi orang kaya. Dan sangat kaya, orang terkaya di Papua. Sangat terkaya di Papua. Saya pernah melayani. Dia punya rumah sakit. Dan apa yang terjadi? Waktu dia sakit kanker cervix, dan suaminya bilang, biaya berapapun yang penting dia sembuh. Entar dulu Abang.
Inang harus dilayani lu secara rohani untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya. Uang itu mana? Oh, tidak bisa. Saya orang kaya, saya punya uang. Ternyata dia tidak bisa beli kesembuhan. Kenapa terjadi? Waktu dokter 1 minggu sebelum ibu itu berangkat ke sorga, apa yang terjadi? Bapak itu terkulai lemas. Dia bilang, hartamu tidak bisa membeli kesembuhan. Sekalipun kau punya gunung, kau punya kapal, kau punya apapun di dunia ini, saya mau katakan, bagi siapapun yang mendengar, itu tidak ada gunanya. Kau tidak bisa bawa, mati. Persiapkanlah hidupmu menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Yang terakhir adalah saksi Kristus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Wah, ini membaptis dan mengajar, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jelas. Membaptis, mungkin para pendeta yang bisa membaptis, tetapi mengajar tidak harus menjadi seorang seperti saya, harus bergelar doktor atau profesor, harus mengajar, tidak. Bagi kita siapapun yang awam dan mengerti firman Tuhan boleh mengajar. Dan tadi saya katakan, kalau Anda kenal Kristus dan bisa menjelaskan who is Jesus, why Jesus called Lord, Anda bisa jelaskan kepada banyak orang. Katakan amin. Jadikan mereka murid Tuhan. Bagaimana saya ingat pengasuh anak saya menjadi orang Kristen dan dijauhi hamba Tuhan pada hari ini. Bagaimana saya jelaskan firman Tuhan? Pada waktu itu saya bukan seorang pendeta dan saya belum belajar teologi. Jujur, saya belum belajar teologi, itu bukan pendeta. Tetapi saya menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan saya percaya. Kenapa saya percaya dan saya percaya dan percaya dan saya bertobat dan Dia juru selamat. Saya jelaskan kepada dia. Saya belum pendeta pada saat dan saya belum belajar teologi pada saat. Amin. Nah, berikutnya yang terakhir adalah syarat untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya ingin jadi saksi Kristus? Saya katakan tadi awal, belum tentu orang percaya ada yang mengaku dirinya orang Kristen dia jadi saksi Kristus. Saya mau katakan syarat untuk menjadi saksi Kristus, yang pertama dia harus bertobat. Nggak mungkin menyatakan, oh Yesus adalah Tuhan, Tuhan saya, Tuhan yang hidup, Dia juru selamat, tapi hidup saudara masih amburadul, masih kacau balau, masih berjudi, masih mabuk-mabukan, masih narkoba, atau berzina, masih punya istri lebih dari satu, atau punya teman tapi mesra di luar, masih lirik-lirikan. Nggak bisa. Ada, dulu saya melayani seorang bapak muda maksud saya. Pak, saya nggak apa-apa kan punya istri satu lagi. Maksudnya, saya mau menginjili supaya dia jadi orang Kristen. Nah, istri yang pertama itu mau diapain? Udah bosan Pak, saya mau menginjili. Loh, kok menginjili cari cewek lain mau jadikan istri? Saya bilang, kelihatannya benar tapi tidak benar. Jadi harus bertobat penuh. Bukan nafsunya digedein. Oh, bertobat tapi nafsunya digedein, sama juga bohong. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Yang kedua, merdeka dari kedagingan. Banyak orang Kristen, saya mau katakan kenapa tidak menjadi saksi Kristus, karena dia belum merdeka dari kedagingan. Masih terikat dosa, masih terikat akan pornografi, masih terikat oleh alkohol, masih terikat dengan mamon. Ya, saya ingat dulu waktu saya kecil sampai pemuda, kalau nggak berpakaian penampilan, apalagi kalau memberi kolektif ke depan, kita harus berpenampilan yang wow. Dan terjadilah penampilan dan show. Semua berpenampilan. Nggak bisa. Kita harus merdeka. Lu mau pakaian apapun Tuhan terima, asal yang pantas datang ke gereja. Amin. Tidak harus ada sampai orang harus ngutang untuk bisa berpenampilan supaya dilihat orang, bukan dilihat Tuhan. Saya yakin bukan untuk dilihat Tuhan, dilihat orang itu. Oh, ini saya loh. Dan ini juga saya lihat banyak orang belum merdeka dari daging.
mau menampilkan diri. Coba saya lihat pada saat di gereja atau di pesta-pesta adat biasa budaya, si nyumbang angkat tangan lelang, lelang, supaya apa? Dilihat orang, ini gue nyumbang paling gede. Tapi berjiwa, apa yang terjadi? Masih banyak saudaranya yang susah, banyak saudaranya butuh uang, butuh pertolongan. Waktu saya pengizinan ke Sumatera, ada seorang, ya saya nggak sebut, petinggi negara, tapi udah almarhum. Luar biasa, dia bangun kuburannya supaya orang lihat. Waduh, dia belum merdeka itu menurut saya. Dia bangun bangunan kuburan, tapi keluarganya saya lihat yang di kampung itu, aduh, dia bilang apa? Dia bisa bangun tapi kami keleleran. Dan gereja yang di samping kuburannya pun, aduh, jangankan Tuhan, saya sebagai pendeta pun menangis. Bayangin kuburan yang dia bangun begitu mewahnya, 1 M lebih, tapi gereja di sampingnya masih lantai tanah dan pakai papan. Coba, apa nggak Tuhan marah seperti itu? Dan akhirnya orang itu jatuh dari atas gunung. Saya nggak sebut, Anda mungkin tahu. Ada orang seperti itu, belum merdeka, masih mencari kehormatan diri. Bagi siapapun mendengar yang masih mencari hormat diri, bertobatlah. Kita harus merdeka. Sebagai hamba Tuhan juga banyak pendeta mencari hormat diri. Bagi saya nggak peduli, mau difitnah, mau diejek. Dan hati-hati, sebagai hamba Tuhan saya juga hati-hati. Kalau ada pujian, itu hati-hati. Bagi saya pujian itu hanya untuk Tuhan Yesus. Dan saya takut menerima pujian. Dan membuat saya melambung, nanti saya jatuh. Kalau udah melambung kan jatuh. Banyak hamba Tuhan sudah melambung, dia jatuh. Baik kita, ya begini-begini saja. Tuhan mencatat kita, jangan dipuji orang. Jangan cari pujian. Nah, setelah dia mengerti, dia bertobat, dia merdeka, dia harus komit dibaptis. Nah, kita mengenal firman Tuhan, baptis air sebagai tanda pertobatan, baptis Roh Kudus. Tidak harus Pentakosta, nggak usah diperdebatkan mau Pentakosta 2 kayak 3. Yang jelas kita harus dibaptis Roh Kudus, termasuk saya. Bagaimana saya mengenal Tuhan Tritunggal secara komprehensif? Saya berani saya mengatakan seperti 1 Korintus pasal 2 Paulus mengatakan, hanya Roh Kudus mengiluminasi, mencerahkan saya dibaptis dengan Roh Kudus. Tidak harus nunggu Pentakosta, baptis Roh Kudus kapan saja. Tapi Anda harus bertobat dulu, baptis saya. Kapan itu? Masih anak-anak? Tidak. Kalau mau jadi saksi Kristus, dia sudah dewasa, dia mengerti firman Tuhan, dia berani berkomit untuk bertobat. Itu baru namanya baptis air dan baptis Roh Kudus yang diterima Tuhan. Dan Roh Kudus akan bekerja. Masa Roh Kudus bekerja bagi orang yang belum mengakil balik dan mengerti firman Tuhan? Ya memang Kisah 2 dan Yoel 2 ada anak-anak yang bernubuat. Iya ada. Itu pengecualian. Tapi secara umum ada anak-anak kecil sekarang sudah pandai bernubuat dan berkhotbah. Yes. Itu Yoel 2 dan Kisah Para Rasul 2. Saya senang itu di akhir zaman ada seperti itu. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Yang berikutnya, menerima kuasa Roh Kudus. Sebagai saksi Kristus harus punya kuasa, saudara. Ada kuasa dong. Dia mampu, kenapa? Karena dia harus yang terakhir siap menderita karena nama Tuhan Yesus. Banyak orang gak siap menderita. Sebagai hamba Tuhan saya mengalami, saya mau saksikan bagaimana penderitaan saya difitnah, diancam karena nama Tuhan Yesus. Gak pernah saya mau dibunuh. Pernah. Sampai datang mereka bawa golok. Bapak Pendeta harus jelaskan Tritunggal. Kalau Bapak Pendeta tidak bisa jelaskan Tritunggal hari ini dengan baik, Bapak Pendeta ikut agama saya dan disunat, katanya. Nanti dulu saya bilang. Saya akan jelaskan. Bagaimana kalau saya jelaskan?
Kalau Anda saya jelaskan dengan benar dan saya pakai kitabmu dan saudara pakai kitab saya balikin. Saya bukan pakai kitab saya bawa pakai kitabmu dan saya pakai kitabmu dan kamu pakai kitab saya. Mari kita berdiskusi, jangan berdebat. Kalau saya bisa mampu menjelaskan, apa konsekuensinya? Oh, siap saya Pak Pendeta. Siap Pendeta. Kalau saya kalah, saya akan mau dibaptis. Dan puji Tuhan, 1 bulan kami berdiskusi tentang Alkitab dan kitab dia. Apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja dan dia siap menerima Yesus. Dan akhirnya apa? Dia dibaptis dan sekolah teologi dan jadi hamba Tuhan. Cuma sayangnya sudah meninggal dia 2010. Meninggal dia. Dia anak dan cucu pemilik rumah ibadah terbesar di Jawa Barat. Dan apa yang terjadi? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan pada saat dia mati, sebelum dia meninggal, ada kesaksian besar. Dia berjumpa dengan, dan orang-orang yang ada di rumah ibadah itu melihat, bahwa hidup dia penuh kemuliaan. Puji Tuhan. Oleh karenanya menjadi saksi Kristus bukannya gampang. Dia juga dihina. Dia diusir dari keluarganya. Tidak dapat warisan. Mau dibunuh. Termasuk saya dulu. Ikut Yesus menjadi saksi Kristus bukan hal gampang. Yang terakhir, di akhir kesimpulannya saya mau mengatakan, banyak orang mengatakan I believe Jesus, tapi dia bukan menjadi saksi Kristus. Mari kita menjadi saksi Kristus dari perbuatan kita, dari sikap kita. Dan jauh lebih baik lagi kalau kita bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Anda bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Anda bisa mengatakan Yesus juru selamat dunia. Dan bisa menjelaskan dari mulai kematian sampai kebangkitannya. Dan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan Anda bisa punya kuasa melakukan mujizat. Yang sakit kau sembuhkan. Dengan kuasa Roh Kudus. Tentunya banyak orang datang kepada Yesus. Dan saya sudah buktikan itu. Berapa saya mengalami penginjilan sejak saya bertobat. Luar biasa. Gak usah kita debat teologi hari ini. You punya doktrin, gak usah lo Anda bangga. Tuhan gak tanya gelar doktor, Tuhan gak tanya gelar profesor. Tuhan tanya cuma satu. Apa yang kau lakukan selama kau hidup di dunia? Berapa banyak jiwa yang kau bawa? Tuhan gak bangga mobilmu, rumahmu, gelarmu. Sekarang Tuhan tanya. Makanya saya mau jadi kembali sidang. Kenapa saya mau menginjil banyak orang? Karena itu yang diminta pada akhir zaman ini. Apalagi wabah COVID-19. Bawa jiwa itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadilah saksi Kristus. Katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Yesus Kristus. Jadikan kami yang mendengar semua, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah kami hidup membawa jiwa. Membawa jiwa itulah kesenanganmu, kesukaan. Karena satu orang bertobat, seisi sorga, seluruh malaikat di sorga akan bersukaria. Itulah firman Tuhan yang sesungguhnya. Kami ingin seperti jemaat Philadelphia, orang kudusnya Tuhan. Pakai kami menjadi saksi Kristus yang siap hidup martir, yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, yang menyatakan Yesus juru selamat dunia, dan membawa jiwa-jiwa untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Itulah tugas kami Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Tuhan mengurapi kami yang mendengar, siapapun yang melihat ini. Nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Bangsa Indonesia, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus. Itu yang kami rindukan, firman Tuhan. Bukan debat teologi Tuhan, tapi kami rindu Roh Kudus bekerja untuk Indonesia. Dan siapapun mendengar, kami mau jadi saksi Kristus. Karena Indonesia harus dimenangkan oleh anak-anak Tuhan. Apapun status. Tidak harus dia jadi seorang pendeta, tidak harus dia menjadi seorang penginjil. Siapapun, ibu rumah tangga pun bisa menjadi saksi Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.